banyak hal yang dipesankan sama aku, sehingga hari ini aku ngerasa bapakku tuh ada terus. Jadi aku nggak pernah ngerasakan rindu sama bapak. Dan di Pontianak ini musisinya keren-keren leh. Keren-keren. Setelah aku bilang aku nggak pintar apa? IPK aku tuh 3,05 leh, bukan 4, bukan 3,9. Aku bukan yang cum laude, aku B ya nih. Kalau WR tuh tak ada yang bisa diatur. Nggak ada yang bisa diatur. Kau udah tahu WR itu kualitasnya seperti apa? Ada Parsley di sana, ada Manjakani, ada Sindrama, dulu ada Afternoon. Industri kreatif yang ada di Pontianak ini, seni tari, seni budaya, teater, musik terutama, itu tidak pernah memposisikan dirinya untuk ngemis sama pemerintah. Kita bukan gini Pak, aku bilang, dengan pemerintah ini bukan kita minta buatkan stadion JIS yang 7 triliun tuh, bukan nak minta buatkan Taman Ismail Marzuki, bukan. Itu 10-20 miliar tuh dari APBD kita tuh sisihkan Mbak, untuk bangun taman budaya tuh. Semoga kita nanti punya kesempatan untuk ngobrol ya sama aku harapkan siapapun lah calonnya hari ini. Mau Star Miji ke, mau Ajira Norsan ke, mau Muda Mahendrawan, dengarlah. Gali bertanya, gali bertanya. Kawan-kawan, Gali bertanya dengan Bang Rizal Hamka. Halo Bang. Bang, makasih banyak udah mau menerima kita di sini. Siapa? Ini kebetulan podcast pertama kita di Everyone ya. Podcast di Everyone. Ini kalau kawan-kawan tahu, ini Everyone ada di jalan, saya jalan Pak jalannya. Jalan Karna Sosial. Jalan Karna Sosial. Belakang Taman Aksaya. Itu dia tempatnya. Dan kita ada di lantai 2, kemudian space ini kita pakai untuk jadi tempat podcast, dan ini adalah edisi perdana kita di sini. Kawan-kawan, sekali lagi saya perkenalkan untuk semuanya, Bang Rizal Hamka. Ini abang saya yang saya kenal sebenarnya udah lama, cuma baru ketemu langsung itu sekitar 2016 ya. 2016 lah. 16 ya? 2016. Kenalnya tuh tahunya tuh dari sekitar 2015 2014 ya. Kemudian di 2016 setelah saya keluar dari band saya yang lama, baru ketemu, kebetulan beliau adalah eksekutif produser dari band saya yang lama, Why Rejected. Nah, beliau nih orang di balik itu, dan owner dari Everyone, kemudian owner dari Jagat Karya. Kalau kawan-kawan sering latihan band, musik, itu ada di Jagat Karya. Nah, di Everyone ini tempat nongkrong, tempat lain-lainnya, tempat berkegiatan. Seperti salah satunya adalah Gali Bertanya. Bang, apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat nih. Alhamdulillah. Bang, sebelum kita ngobrol, saya pengen ngobrol masalah industri kreatif dan soal abang ini sih sebenarnya ini. Kita sebenarnya udah pernah ngobrol sebelumnya ya? Udah ya, kalau ngobrol sering ya gitu. Kalau ngobrol secara personal ya, tapi ya sebenarnya ya gitu-gitulah industri kreatif kan. Oke, sebelum kita bahas soal masalah Bang Ijalnya sebagai seorang pelaku industri kreatif, sebagai pengusaha agak. Nah, saya mau nanya beberapa pertanyaan yang Abang jawab dengan cepat. Siap. Saya kasih 2 pilihan, Abang pilih salah satunya dengan cepat tanpa mikir. Siap. Mikir saya kasih waktu satu detik lah. Ya. Sip, pertanyaan pertama Bang. Musik atau film? Musik. Pop atau rock? Rock. Kopi atau teh? Kopi. Bisnis atau politik? Bisnis. Rebahan atau olahraga? Olahraga. Sepak bola atau bulu tangkis? Sepak bola. Kemeja atau kaos? Kaos. Asin atau manis? Manis. Anak atau istri? Istri. Yang terakhir ya? Bang, yang terakhir ya? Kenapa istri? Ya karena ya istri kan ratunya gitu. Artinya ya bukan kita artinya enggak ada pembedaan. Rasa sayang itu ibu, istri, anak tentunya dia punya tentang rasa itu sama sebenarnya. Okay. Kasih sayang itu enggak ada yang berubah. Termasuk anak 1, 2, 3, 4 sama aja bagi saya. Cuman istri ini kan partner. Ya, jadi termasuk nanti dalam ngurus anak, ngedidik anak, membina rumah tangga. Ya pada akhirnya saya akan membina rumah tangga sama istri. Selamat panjang umur, jadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah sama istri. Nah, kami akan mendidik anak-anak yang pada akhirnya anak-anak itu kan nanti punya kehidupan sendiri. Nah, kalau anak-anak udah punya kehidupan sendiri, saya sama siapa? Sama istri dong. Ya, makanya istri itu bagi saya ya saya tetap istri gitu. Bukan senda saya sama anak-anak ya, tapi istri itu nomor 1. Kalau saya istri. Jadi anak atau istri ya. Istri. Karena itu yang jadi kawannya kita nantinya ya. Anak-anak punya tanggung jawab dan kehidupan masing-masing. Tapi dunianya kita ya di istri ya. Ya di anak, di istri ya. Tapi di kan tetap dalam sebuah rumah tangga itu partner kita tuh istri. Teman diskusi, teman curhat, teman bergurau, teman segala hal itu kan ya istri.
gitu. Nah, ya anak-anak itu kan pada part yang berbeda, ketika hadirnya anak ini kan jadi sesuatu yang luar biasa dalam keluarga gitu. Rasa sayang kita, ya Gali juga punya anak ya, artinya nggak bisa lah kita persepsikan sayang kita kepada anak tuh gimana sih? Ya udah sayang aja gitu, pasti sayang, pasti cinta, pasti kita juga akan melindungi. Bang, cerita ke saya soal masa kecil bang. Abang lahir di mana sih? Saya lahir di Sungai Kunyit, di kampung Sungai Kunyit, kecamatan. 44 tahun yang lalu. 44 tahun ya? 44 tahun yang lalu. Tahun 80 insya Allah November nanti udah 44 tahun. Nah, lahir Sungai Kunyit, sekolah SD di Sungai Kunyit, SMP di Sungai Kunyit, SMA di Mempawah, baru pindah di Pontianak ketika melanjutkan kuliah. Kuliah di mana? Kuliahnya di Universitas Tanjung Pura, Fakultas Hukum. Fakultas Hukum. Oke. Fakultas Hukum. Fakultas Hukum. Terus sekarang usahanya apa atau kerjanya? Sales. Apa hubungannya dengan hukum? Gini, dulu waktu SMA cita-cita saya ingin jadi pengacara handal. Oke? Oke. Itu cita-cita yang aku rasa luar biasa lah. Sampai hari ini tuh ya, itu bagi aku sebuah pekerjaan yang keren jadi pengacara gitu kan. Nah, cuma memang akhirnya ketika lulus kuliah di 2022 aku lulus kuliah, waktu itu aku ambil pelatihan advokat. Pendidikan advokat 6 bulan. Nah, sebelum kita menjadi pengacara yang bisa beracara gitu ya, yang bisa tampil sendiri kan kita harus magang. Ya aku magang lah, 2-3 bulan magang, ikut jadi asistensi pengacara-pengacara di ruang-ruang sidang. Dalam 3 bulan kok gini benar ya hidup aku gitu, kok masalah terus yang ku hadapin, kayaknya aku nggak enjoy ini. Nah, akhirnya memutuskan untuk kayaknya passionnya bukan di sini, walaupun kuliahnya udah di situ. Oke. Nah, kenapa passionnya bukan di situ? Balik lagi track gitu. Dia umur 6 tahun tuh ibu udah buka usaha jualan bakso depan rumah. Bapak kepala sekolah juga miara sapi gitu. Habis itu waktu SD itu aku udah terbiasa tuh dagang, jual es di sekolah gitu ya. Nah, dilanjut orang tua buka usaha di rumah kan pasti bantu tuh tiap hari. Iya. Ya, jadi ngantar-ngantar makanan apa semua SD itu ya. Nah, SMP udah punya ketertarikan jualan. Kebetulan ibu juga punya warung di Pantai Gijing. Jadi akhirnya ikut jualan di Pantai Gijing, bantu ibu. Cuman ngelihat ada peluang, aku dagang asongan nih kalau Sabtu Minggu gitu. Kalau pas ada keramaian kan di Pantai Gijing itu Sabtu Minggu. Kalau abis itu kalau ada keramaian kayak Lebaran, Tahun Baru, 17 Agustusan itu kan pasti ramai. Nah, kerjaan aku tuh dagang asongan. Jadi sebenarnya dari kecil sebenarnya cita-cita pengen jadi pengacara, tapi pekerjaan yang dilakukan dari kecil itu tuh sebagai sales, dagang asongan tuh sampai aku dagang asongan tuh sampai SMA nih. Dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMA. Nggak malu bang? Biasanya kan Iya, ada anak sekolah tuh kan enggak sih. gengsi Kalau ya? gimana sih bagi aku dulu juga ya gimana ya? Bagi aku yang penting aku punya gini, aku dulu punya impian, aku kalau pengen punya sepatu bagus, pengen punya baju yang bagus, aku tuh ya karena keterbatasan ya, orang tua kan artinya cukup lah, kepala sekolah, ibu usaha, tapi kan tidak bisa lebih. Kakak-kakak harus kuliah, ya berapa sih gaji guru, gaji kepala sekolah kan. Nah, akhirnya kita terdidik di keluarga itu, kalau mau lebih, artinya fasilitas untuk sekolah pun tuh udah dipenuhin orang tua. Ya, cerita kalau makan minum tidak kekurangan, cukup. Bapak kepala sekolah ya ada beras dari Bulog gitu kan dulu. Untuk kebutuhan harian tuh udah cukup. Cuman kan kita tuh tidak bisa nak minta lebih gitu. Aku pengen pakai sepatu ini, pengen baju ini, pengen yang ini, tidak bisa. Pengen beli kaset, tidak bisa. Nah, akhirnya jalannya SMP gitu ya. Nah, itu udah kita jualan supaya dapat duit sendiri kan. Nah, itu intinya seperti itu. Nah, akhirnya kan ada kenikmatan-kenikmatan ketika kita sudah bisa mempergunakan uang kita untuk kebutuhan kita tuh kan rasanya pasti bahagia. Aku rasa siapapun orangnya pasti punya rasa yang beda. Kita bisa minta sama orang tua, tapi kalau kita pakai uang sendiri itu pasti beda. Menurut abang seberapa penting pendidikan untuk kita? Penting sekali dong. Penting ya? Penting sekali dong. Bahwa pendidikan itu kan ini ya. Kalau kita bedah pendidikan itu kan ini kalau kita pendidikan formal ya. Ini pertanyaan apa nih? Pendidikan formal. Betul, pendidikan formal. Ya, pendidikan formal itu penting sebenarnya
Karena di situ akan membentuk ini kecerdasan ya. Kan kecerdasan itu kan kita bagi 3 lah kecerdasan. Ada kecerdasan intelektual (IQ), ada kecerdasan emosional, dan ada kecerdasan spiritual. Nah, pendidikan ini harusnya pendidikan yang benar, yang formal ini harus menyentuh ketiganya itu. Nah, kalau kita dari kecil kan kebiasaan kita kan memang kecerdasan intelektual ya, diajar baca, diajar ngitung, diajar ini gitu ya, matematika, kita belajar sains, IPA gitu. Tapi kan ada sebuah ruang sehingga kita juga dipersyaratkan untuk bisa berkomunikasi dengan baik dengan kawan kita, dengan guru-guru kita atau lingkungan di sekitar kita. Itu kan kecerdasan emosional. Nah, di ruang-ruang itu kita juga ada pendidikan agama. Itu kan ada artinya ada kecerdasan spiritual yang dibangun dari pendidikan itu sendiri gitu. Jadi pendidikan itu sangat penting. Abang setuju nggak sih dengan konsep bahwa pendidikan itu jadi salah satu jalan keluar untuk menuju ke arah yang lebih baik lagi, baik itu dari segi materi atau dari segi materi? Iya, wajib. Berarti pendidikan adalah salah satu jalan keluarnya. Iya, bisa mengubah mindset salah satunya, kemudian dan orang-orang bukan hanya dari segi hanya dari segi materi ya, tapi dari segi pola pikir, dari segi penerimaan bahwa ini loh kita. Itu kan kita harus meningkatkan komunikasi, pola pikir, sudut pandang ini kan kalau kita punya komunikasi atau punya networking yang baik gitu. Nah, pendidikan itu kan akan mengantarkan kita. Kalau saya cuma dulu berpikirnya sampai SMA, berarti skop pertemanan saya saja kan sampai di Kabupaten Mempawah saja. Itu juga terbatas di situ. Nah, karena saya harus kuliah, karena saya punya niat harus kuliah, kan akhirnya saya ketemu dengan orang seluruh Kalbar ini. Dengan background yang berbeda, cerita yang berbeda, sudut pandang pemikiran yang berbeda. Dengan banyak hal, akhirnya kita bertambah, terutama kecerdasan emosional kita tentang bagaimana memperluas networking kita, bagaimana kita memperluas nambah wawasan kita di satu bidang gitu. Terus gimana dengan cita-cita Bang untuk kecil Bang yang menjadi pengacara? Ya, saya rasa setiap orang itu gini, cita-cita tuh anak kecil pun kalau ditanya, kalau tak ada jadi dokter, jadi presiden, jadi polisi, gitu-gitu ya. Tapi kan ada masanya di saat mereka ngerasa aku nih punya keahlian di bidang apa ya. Nah, sebenarnya itulah yang nge-trigger Abang gitu. Dunia hari ini tuh mempersyaratkan bahwa hanya orang-orang expert di bidangnya yang bisa bertahan. Harusnya pendidikan itu mengarah ke sana. Jadi dari zaman kalau SD, SMP aku rasa kita akan sesuai dengan kurikulum lah ya, belajar apa semua Tapi kalau udah SMA tuh harusnya kalau nanti Gale punya anak, abang kayak gini nih, punya anak ada kayak gini. Abang cerita dengan anak abang. Anak abang SD-nya di sekolah umum. Sekolah umum. SMP-nya insya Allah semuanya SMP abang akan masukkan ke pondok pesantren. Boarding school lah mereka. Untuk apa? Supaya mereka bisa lebih mandiri. Nah, SMA-nya abang maunya mereka terserah pilih di mana. Dengan keahlian nanti ayah akan fasilitasi. Kau pengen jadi apa nih? Kalau kau bilang pengen jadi dokter, maka SMA kau fasilitasi buku-buku misalnya orang-orang circle-circle yang berkaitan dengan itu. Kalau kau pengen jadi arsitek, berarti akan kudekatkan dengan orang-orang dengan circle dengan buku yang seperti itu. Boleh tahu nggak Bang, pola asuh orang tua Abang dulu kayak gimana Kak Bang? Bapak. Bagaimana sistem parentingnya mereka hingga akhirnya bisa mendidik? Atau yang ngerasa paling berdampak dengan karakter lah? Bapak itu kan kepala sekolah ya? Kepala sekolah. SD, SMP, SMA? SD. Hitler. Keras ya. Ini cuma jargon ya kalau bukan, tapi dia bapak itu secara personal adalah orang yang baik, orang yang sangat peduli dengan orang di sekitarnya. Tapi kalau kau tanya dia cemana cara didik abang, itu ya doktrinnya keras sekali gitu. Ada nggak yang abang tuh baru menyadari sekarang bahwa oh ternyata baik loh pendidikan atau cara pola didik yang digunakan oleh orang tua. Tapi dulu ngerasa kayak kok keras sekali gitu. Iya, aku gini lah ya. Aku tuh bapak tuh kalau nak dibilang berkekurangan enggak lah. Dia kepala sekolah, dia punya bisnis. Emang enggak bukan orang yang kaya punya kelebihan enggak. Aku tuh kuliah 4 tahun jalan kaki loh, Le. Aku tuh kuliah 4 tahun jalan kaki, Le. Bapak tuh punya motor di rumah. Bahkan ketika aku bawa motor buruknya pun dia marah. Itu apa kok? Udah lah, kuliah jalan kaki ya bisa, Pak. Gitu. Jaraknya itu jauh, dekat? Jalan kaki ya 2 kilo lah.
Main lah, nyampe kampus tetap bebeluh tuh. Pastilah. Tapi waktu itu ya, waktu semester awal aku sempat pikir, ngapa orang tuh? Enggak, kawan aku enggak ada nih. Kalau dari kampung rata-rata mereka ya punya kendaraan lah. Rata-rata ya punya kendaraan. Ya di satu sisi kan kita ngerasa, apalagi kalau udah semester akhir kebutuhan aku udah banyak, ngapa orang tua nih? Gitu, sampai berpikirnya seperti itu. Tapi kan pada satu titik, oh iya. Dulu kalau aku dibelikan motor kali ya, kredit mampu lah bapak, mampu lah kalau dia untuk kredit motor zaman-zaman dulu. Kepala sekolah bang, Kepala mampu sekolah lah. Bisa kan itu. ada ini kan, ada jaminan kan. Ada jaminannya, secara profesi Iya, ada hari-hari jaminannya. jualan bakso adalah untuk makan hari-hari gitu, bisa. Tapi ya itu pilihannya gitu. Nah itu pendidikan yang pola orang tua ya. Pola orang Dan tua. akhirnya beberapa tahun setelah mungkin ini orang tua ini kan kadang nggak nyampaikan secara harfiah ya maksud dia kenapa mendidik seperti ini. Tapi menyampaikan dengan cara mendidik. Kemudian kita butuh waktu yang cukup lama untuk bisa menerima bahwa bisa paham bahwa pola pendidikan dia ini manfaatnya untuk ini. Nah pertanyaan saya masih relevan nggak dengan generasi sekarang, terutama untuk anak-anak abang? Apakah abang masih menerapkan pola pendidikan seperti itu dengan anak-anak sekarang? Setiap masa tuh, setiap generasi itu pasti punya caranya. Saya lupa ya, Ali bin Abi Thalib atau siapa ya, yang pernah bilang kalau didiklah anak sesuai zamannya. Sesuai zamannya. Ya kan sekarang kan kita udah tahu sendiri. Artinya generasi muda kita, kalau kita sebut, kalau aku masih masuk generasi milenial, anak-anak mungkin di bawahnya udah Gen Z apa semua, kan dengan pola dunia yang udah zamannya seperti ini kan tantangannya pasti beda karena fasilitasnya beda, teknologinya juga sudah beda gitu. Nah zaman-zaman kita dulu kita masih belum pegang smartphone, sekarang mana ada sih gitu. Dulu kalau informasi semuanya harus beli buku, baca buku, kalau sekarang kan bertebaran. Nah artinya sekarang itu pola asuhnya yang kita harus sesuai. Makanya kita sebagai orang tua ini harus paham betul, karena investasi terbaik kita itu bukan, kalau aku ya, bukan everyone, bukan jagat karya, bukan seberapa banyak bisnis yang aku. Investasi itu aku utama tuh ya anak-anakku. Anak-anak tuh investasi utama gitu. Kalau aku investasi dalam artian apa nih? Semua hal nih. Bahkan kalau gini, kalau aku kan artinya hidup ini bukan cuma tentang aku harus berapa banyak aku punya kekayaan kan gitu, enggak. Kalau aku secara hari ini ya, secara ini pikir ya dengan apa yang aku punya hari ini, dengan segala keterbatasan yang aku punya hari ini, aku bisa jadi manfaat untuk orang lain. Itu yang sampai hari ini aku pegang gitu artinya. Nah kalau untuk anak-anak itu aku berpikir begini, jadi kan anak-anak ini kan sekarang, kalau abang dulu kan bapak kan misalnya dengan doktrin yang keras, tapi ibu yang lebih ngayom, lebih banyak diskusi sama kita. Aku jarang loh diskusi sama bapak tuh jarang. Kalau nengok bapak tuh kita pokoknya ketik omongan tuh udah perintah. Kau tidak ada waktu lagi nak diskusi, kalau dia perintah kau jalankan aja sudah. Maaf bang, orang tua masih lengkap? Udah ninggal kan dua-duanya. Bapak 2012, ibu baru kemarin 2024. Jadi sekarang udah yatim piatu. Saya masih yatim lah. Itu mudah-mudahan disehatkan terus. Mumpung masih ada orang tua yang masih bisa dijaga. Kehilangannya seberapa besar waktu pas tiba-tiba sosok seorang yang mengayomi kemudian? Bapak ya. Bapak itu sampai hari ini setelah dia meninggal, aku tidak pernah merasa rindu sama bapak. Kenapa? Jadi gini. Beberapa waktu sebelum beliau meninggal, kita punya hubungan yang sangat intens. Dulunya kan aku sama bapak karena kan beliau garang lah gitu itu kan, jadi mau diskusi pun takut apa semua. Nah di akhir-akhir hayatnya tuh mungkin 5 tahun terakhir dia kan lebih lekat sama aku semenjak lebih sering kalau dia berobat apa kan aku yang dampingi apa semua gitu. Nah dalam beberapa hal, dalam beberapa kesempatan dia selalu nyampaikan impian-impiannya gitu. Walaupun tidak secara inilah ya, tapi dia selalu nyampaikan gimana kau tuh harus berposisi di mana dalam keluarga, harus saling jaga, jangan bertengkar adik-beradik, sayang semuanya, ponaan-ponaan tuh jangan sampai ada yang sekolahnya ndak beres gitu ya. Banyak hal yang dipesankan sama aku sehingga hari ini aku ngerasa bapakku tuh ada terus. Jadi aku
nggak pernah ngerasakan rindu sama bapak. Karena nak merasa. Karena ada terus. Karena dia ada terus. Karena apa yang kujalankan hari ini itu memang wasiatnya dia. Bahkan sebelum dia meninggal itu, beberapa jam sebelum dia meninggal, kita diskusi masih panjang. Dia masih sampaikan, pas dalam sakit dia sampaikan, jagakan ini, nanti ini dijagakan. Nah, kenapa aku hari ini aku bilang aku ndak rindu sama bapak? Karena apa? Karena aku sekarang dalam proses menjalankan apa yang diamanahkan untuk jaga keluarga. Jadi aku ngerasa bapak tuh ndak ada, cuma secara fisik ya aku ndak bisa salaman, ndak bisa meluk dia, ndak bisa itu. Tapi apa yang aku lakukan hari ini tuh ya apa yang selalu disampaikannya gitu. Oke. Nah aku alhamdulillah walaupun dari kecil dia gini, seingat aku ya, bapak itu semasa kecil aku tuh dia orang yang sangat sayang sama anak. Aku tuh ngerasa umur 3-4 tahun tuh aku tuh udah ngerasakan, masih ingat betul apa yang ditimang katanya sama aku gitu. Rasa sayangnya. Nah, tapi ketika SMP itu kelas 4, kelas 5 itu udah berubah, Le. Dia kayaknya udah ngedidik aku untuk jadi laki-laki gitu. Udah ndak boleh lembek lagi, udah harus struggle sendiri, kok harus kuat, kok nanti tantangan. Walaupun dia ndak sebutkan itu. Gitu. Jadi dia tidak sebutkan itu, tapi dia tak pernah manjakan aku, ya kok tempur sendiri lah. Gitu. Ya kuliah kok tempur sendiri. Gitu. Jadi dia ngasih tanggung jawab itu, dan aku rasa itu cara didik yang paling keren. Seberapa dekat sih dengan orang tua, Bang? Mama Dekat dengan sekali. Oh dekat sekali. Kalau ibu sih saya tanya, ibu itu jantung hati lah. Apa artinya soulmate lah. Itu artinya, ya aku tuh bahkan saat-saat mungkin masih SMA, masih apa tuh aku tuh sempat berpikiran gimana hidup aku kalau tak ada ibu aku gitu. SMA tuh. Nah SMP karena kuliah, karena udah sering jauh ya komunikasinya juga enjoy sekali. Aku kalau kuliah pulang tuh kalau tidur harus sama ibu sampai tua nih. Nah ninggal pun alhamdulillah tuh ninggal, aku betul-betul lagi meluk bapak, ninggal aku lagi meluk ibu. Dalam artinya aku membersamai hembusan nafas terakhir mereka gitu. Nah itu artinya ya sekarang rindu enggak dengan mama, rindu. Cuman rindunya tuh rasanya ya udah. Artinya aku udah ngerasakan kasih sayang, aku juga udah ngerasakan apa artinya gitu. Artinya udah ngelakukan yang terbaik, tapi masalah umur, masalah maut itu kan Allah punya ini sendiri ya, punya caranya, punya jalannya sendiri gitu. Udah punya takdirnya sendiri gitu. Berarti sebagai orang tua, didikan dari orang tua penting. Ya. Itu penting. Kemudian pendidikan secara formal juga penting, bahwa kan juga bisa mengubah nasib dan lain-lain ya. Iya, harus seimbang. Bang, berbicara soal masalah kegiatan Abang sebagai seorang pengusaha, Abang sales sama. Spesifiknya sales buku. Aku sales buku. Sales buku. Masih sampai sekarang, Bang? Percetakan, sekarang masih menjalankan distributor buku. Itu main bisnis aku lah, bisnis utama. Kalau sekarang kan orang era smartphone ya, kayak semua serba di genggaman. Iya. Masih itu nggak sih bisnis buku nih? Iya, sedikit banyak pasti berpengaruh ya, Li ya. Sedikit banyak itu pasti berpengaruh, tapi kan ya kalau kita belajar, kita juga survei di negara-negara maju, Amerika, Inggris, Jerman, Jepang gitu ya. Ya artinya kebutuhan mereka tentang buku konvensional juga masih ada. Tapi kan walaupun itu akan tergerus. Di Indonesia kan ada yang bilang bahwa tingkat literasinya malah makin lama makin nurun. Nah itu kan cerita yang beda lagi ya. Di Indonesia ini misalnya peringkat literasinya kan 100 sekian gitu ya. Ya parah lah peringkat literasi kita tuh. Nah itu kan jadi satu masalah lagi. Karena apa? Kecenderungan sekarang itu orang tuh malas memang berliterasi, baca apa gitu tuh malas. Orang tuh nggak suka lagi kayak sekarang kan apalagi sekarang ya Lea, TikTok, Reels, kayak YouTube udah ada kayak yang short-shortnya itu kan kita tuh anak-anak kita kalau kau jaga dia akan lebih nonton yang short-short itu. Nah aku terus terang aku marah kalau anak-anak aku nonton yang short-short. Tapi kalau mereka mau tonton yang konten, oke, nggak apa-apa, tontonlah yang konten.
Saya sempat baca penelitian, artikel tentang penelitian yang bilang bahwa anak kecil yang terkontaminasi dengan konten-konten pendek itu tuh akhirnya pada akhirnya mereka tuh tidak bisa nerima konten yang lebih panjang. Iya. Karena otaknya tuh distraksi dengan dengan apa tuh namanya kalau di konten tuh dengan apa sih namanya hook ya, apa sih? Iya sejenis kayak gitu tuh. Jadi 9 detik pertama itu penentu mereka untuk melanjut nonton lagi enggak. Kalau mereka enggak suka mereka akan langsung scroll. Dan pada saat mereka menerima sesuatu yang lebih panjang daripada itu dan terasa membosankan, mereka enggak akan bisa enggak bisa mencernanya dengan baik karena butuh proses membiasakan itu. Itu salah satu alasan tuh Bang, saya membolehkan anak-anak saya beli komik. Iya. Anak saya tuh pembaca kan, ini masih enggak apa-apa dari mulai yang bergambar-gambar dulu. Komik-komik dulu. Dan akhirnya nanti siapa tahu dia baca buku yang lebih lebar lagi. Secara nanti dia kalau anak-anak aku masih yes lah ya, tapi kalau anak-anak SMA udah hindarilah komik. Udah mulai buku yang novel lah minimal, berat ya. Udah yang apa cerpen-cerpen lah. Kalau komik kan memang fokusnya di gambar kadang-kadang gitu ya, bukan tidak boleh tapi mungkin lebih dikurangi gitu. Oke. Bang, saya ini membersamai Abang sekitar di tahun 2015-2016an ya. Dan Abang tuh berperan besar. Saya anggap bahwa Abang tuh abangnya kawan-kawan. Alhamdulillah. Dan berperan besar di banyak skena. Dan salah satunya di industri musik. Kenapa Abang mau bantu kawan-kawan yang lain? Dan rata-rata budak-budak yang lain kalau misalnya tidak ada ibaratnya mentok tuh nyarinya Bang Janamka. Kenapa Abang mau nolong budak-budak ini? Termasuk kami. Kenapa Abang tuh selalu ada untuk budak-budak tuh kenapa? Nggak rugi ke Bang? Bantu budak-budak buat bisnis kayak ya bangun Jagat Karya. Yang secara hitungan bisnisnya itu bukan bisnis yang profit ya. Kenapa Abang melakukan ini nih? Jadi gini deh, kan memang akhirnya aku juga harus memilih. Aku pengen hidup. Aku kan orang kampung deh. Bukan lahir dari keluarga kaya, bukan juga yang punya fasilitas berlebih, bukan orang kaya, bukan orang yang punya privilege. Dalam masa kuliahku, aku ngerasa sendiri bahwa apa sih rasanya tidak dipedulikan orang, apa sih rasanya diremehkan orang. Dalam konteks awal-awal aku ngerintis karir sebagai sales juga begitu. Aku diremehkan orang, aku ditolak orang, aku biasalah dipandang sebelah mata. Tapi kan itu akhirnya menjadi motivasi untuk kita. Bahwa di satu titik nanti kalau Allah mudahkan rezeki aku, Allah tambahkan ilmu untuk aku, paling tidak aku bisa jadi manfaat untuk orang-orang di sekitar aku. Kalau kita balik kenapa aku punya ketertarikan ke industri kreatif gitu ya, sales gitu ya, dari sales kok larinya ke industri kreatif, harusnya ya udah fokus pengusaha aja gitu. Tapi aku rasa waktu itu aku ngelihat ya, aku nyaksikan sendiri bahwa sebenarnya ini kita flashback loh ya 2015 gitu. Kita flashback 2015 kau ada di situ. Boleh. On position kau ada di situ dan kau tahu gimana ide dan gagasan aku gitu ya. Aku tidak berani cerita kalau orang yang tidak kenal aku lihat. Takutnya orang bilang sombong apa semua gitu enggak. Jadi gini, 2015 itu di satu sisi aku ngelihat anak-anak di circle industri kreatif, musisi, film, fotografer, teater. Ini kan banyak orang-orang profesional. Musik lah terutama. Kalau kita ngobrol musik, 2015 aku berhadapan dengan orang-orang yang hopeless, termasuk kau. Betul gak sih? Kita balik ke 2015 itu kan hopeless kan, hopeless gitu. Jadi artinya kau sendiri itu kan nggak tahu. Kau ini mau di musik, tapi kenyataannya seperti ini. Kalau kau mau pindah dari musik, hidup kau nih, jiwa kau nih udah di musik. Jiwa tuh kosong. Iya kan? Iya kan? Sementara tanggung jawab sebagai bapak kepala rumah tangga harus jelas. Kalau mau ngandalkan musik, kau mau dapat duit dari mana? Betul. Sementara waktu lebih banyak di musik. Ini disclaimer dulu ya. Kita nggak bilang musik itu nggak bisa menghidupi ya. Tapi dalam artian di posisi waktu itu harus ada pilihan yang kita buat kan. Di waktu itu ya. Di waktu itu ya di 2015. Dan tidak aku disclaimer juga tidak semua orang. Betul. Tapi musisi yang aku bersama hari itu itulah kenyataannya. Kita udah ngambil contoh yang lain. Yang lain aku enggak urus. Oke, aku 2015 ada di ruang yang mungkin sekitar 10 orang lah musisi yang ku hadapi. Adik-adikku yang hebat, punya kemampuan secara intelektual bagus, secara networking mereka bagus, secara profesionalitas pekerjaan mereka oke. Dan kau ada di dalamnya di situ. Aku ngeliat banyak yang hopeless. Nah, aku berpikir, kok
aku pintar tak ada. Aku nilai ya, pintar tak ada, hebat tak ada, privilege tak ada. Ya biasalah, aku bilang aku tidak pintar apa? IPK aku tuh 3,05 le, bukan 4, bukan 3,9. Aku bukan yang cum laude, aku B ya nih. Kalian ini kulihat orang-orang yang punya kecerdasan di atas rata-rata, tapi kok kondisinya kayak gini. Ya hopeless lah. Kalau aku bilang hopeless waktu itu ya kenyataannya memang banyaknya seperti itu. Waktu itu abang udah tahu band kami nggak sih? Waktu 2015. Udah dong. Ya? Aku WR dari 2006 dong. Iya. 2006 dong. Dari LA Indefest aku udah tahu, tapi secara personal aku tuh nggak pernah ngobrol. Tapi aku tahu Edo karena abangnya adik aku di Erlangga. Aku tahu Theo karena tetangga aku di Komplek Untan. Iya. Nah, Galih lah yang baru ketemu apa semua kan. Akhirnya kan aku ngeliat. Nah, waktu itu aku pikir apa ya yang bisa aku lakukan, apa yang bisa aku support gitu. Nah, maka statement pertamaku dengan budak-budak aku kumpulkan ramai-ramai. Aku kalau berkawan sama kita, aku yang jadi artis aku kalah. Tapi kalau kita yang jadi pengusaha, aku menang. Aku tidak tahu akan memenangkan pertarungan ini setahun, 3 tahun, 5 tahun atau 10 tahun. Tapi aku akan menangkan pertarungan ini untuk didik kita jadi pengusaha. Dan alhamdulillah aku tak perlu sebutkan, inti pun paham. Sekarang mereka udah jadi pengusaha besar yang udah punya kehidupan ya sekarang jauh lebih baik. Berarti keputusan abang masuk untuk ke budak-budak itu sebenarnya bukan untuk dalam artian secara materi ya, tapi membantu menemukan siapa mereka yang seharusnya menemukan diri mereka untuk membuat usaha-usaha lain. Ya termasuk kami pribadi bang. Kami pertama kita kenal 2016 malah nggak tahu sosok Bang Ijal itu yang taunya Bang Ijal, tapi nggak tahu Pici yang kenalkan. Pici yang kenalkan. Kemudian di 2016 setelah saya keluar baru akhirnya ketemu sama Bang. Kita ketemunya waktu ada showcase di City Hall ya? Iya, di City Hall. Ulang tahun WR yang 10 ke 10 ya? 10 2006 2016 ya. Setelah segitu baru akhirnya ketemu sama Abang dan ngobrol dan ya Abang tidak pernah melakukan intervensi apapun bahkan tidak pernah ngasih intervensi dalam pekerjaan kami. Membebaskan kami untuk mungkin waktu itu kalau kita ketemu dulu kok enggak juga keluar. Harusnya enggak keluar. 90% kemungkinan enggak ya. Karena kan banyak hal yang harus masih bisa kita diskusikan gimana. Tapi gini, keputusan kau untuk keluar dari band itu yang membuatku ada di posisi ini. Nah, itu tuh Bang. Yang saya bilang walaupun di awal setahun 2 tahun pertama itu rasanya ada penyesalan berat gitu ya. Tapi setelah sekarang setelah berapa tahun baru memang udah seharusnya terjadi. Kalau dari segi apa keputusan yang Abang pikir bahwa ini yang ngubah jalan hidup Abang sampai sekarang? Abang tuh bisa berada di posisi sekarang tuh dari keputusan itu? Keputusan untuk nikah. Apa nikah tahun berapa sih? 2010. Di umur? 30. Ya. Keputusan. Kenapa itu dijadikan salah satu hal yang fundamental lah untuk itu? 2008, 2009 itu ya. Aku tuh udah di fase gini. 2008, 2009 tuh aku udah di fase artinya secara materi aku udah lebih dari cukup untuk seorang bujangan gitu ya. Ya bujang kaya lah. Aku punya fasilitas, aku kerja udah pakai dasi assistant manager, dah gaji dah lumayan lah. Udah mungkin 3 kali lipat UMR gitu ya. Udah enjoy lah gitu secara pendapatan, secara apa semua udah. Nah tapi kan anaknya juga apa godaan tantangan. Abang nakal lah gimana segitu? Aku gini, aku tuh tipikal orang yang kena nasihatkan sama guru gini, jangan buka aib kau. Oke. Ya kan jangan buka aib kau. Tapi kalau kau tanya aku nakal, ya ndak aku sebutkan nakalnya seperti apa, tapi rasanya ndak ada nakal anak muda tuh yang ndak aku kerjakan. Nah, kalau jawaban aku kenapa aku harus nikah, ya supaya ini berkurang semuanya. Aku punya rumah tangga, ada sesuatu yang kufokuskan, makanya aku kalau balik lagi pertanyaan pertama, istri atau anak? Istri ini salah satu yang membuat aku jadi ngerasa aku punya batasan. Aku harus merubah cara berpikir. Persepsi aku tentang kehidupan yang lebih baik itu ya bermula dari situ.
Jadi pernikahan ini. Iya, dari pernikahan itu. Sekarang berarti kita 14. 14 tahun, 14 tahun. Bang, kalau mau nikah nih, terutama untuk anak muda ya. Hmm. Nikah dulu atau mapan dulu? Aku nggak ngerti ya, Le, ya. Aku nggak ngerti, tapi aku nikah dalam keadaan aku udah mapan dong. Iya kan? Nah, kalau aku syarat aku minimal kau punya pekerjaan dan tahu artinya tanggung jawab setelah menikah. Oke, berarti itu dulu Ya, ya. karena mapan itu aku nggak tahu apa variabel tentang mapan. Habis itu persepsi orang tentang mapan tuh apa harus punya duit 1 miliar dulu, 500 juta dulu. Tapi aku bilang selama kau punya pekerjaan dan kau punya rasa artinya ada tanggung jawab kau setelah menikah dan kau siap untuk itu, aku rasa kau harus segera menikah. Nih, alhamdulillah kawan-kawan di sini semua udah nikah nih. Kalau ngerasa Yang ini ya belum nih. kalau ngerasa Ini belum nih. ngerasa udah punya tanggung jawab ya gitu, punya tanggung jawab, artinya setelah pernikahan pasti ada tanggung jawab yang lebih gitu ya, menghidupkan anak orang secara materi, secara waktu gitu. Jangan salah, bukan materi ya nih, ada waktu yang harus kau korbankan. Yang tadi ngumpul sana ngumpul sini, rumah ada istri. Ya, Udah tahu batasan iya, diri ada lah ya. batasannya. Ada batasan. Bang, balik lagi ke industri. Saya pengen nyinggung ke industri kreatif yang abang banyak, bisa dibilang abang banyak di belakang kawan-kawan yang lain ya, dan abang jarang muncul. Alhamdulillah. Abang tadi bilang bahwa Pontianak itu punya potensi yang besar. Dalam artian bahwa ini adalah orang-orang hebat yang cuma dalam beberapa hal mesti didirect ke arah yang lebih benar lagi. Kayak di band kami, Why Rejected yang lama, kami itu adalah orang-orang hopeless, orang-orang yang ya punya ambisi kuat tapi nggak tahu mau ngapain nih, arah jalannya tuh karena kemana gini, karena kan pasti ada keterbatasan gitu loh ya. Nah, kehadiran aku tuh untuk bukan artinya sebagai gini, aku datang kan bukan sebagai bos, Le. Betul, iya, saya setuju. Setuju nggak sih kok? Aku datang bukan sebagai bos. Saya setuju. Tapi aku datang sebagai orang yang membersamai kalian, meyakinkan kalian bahwa kita bisa jauh lebih baik dari hari ini. Dengan apa yang dipunya sekarang waktu Iya, itu. setidaknya dengan apa perangkat yang aku punya gitu. Ya, diskusi-diskusi itu yang akhirnya aku bersamai, tapi kita harus manut dulu nih. Oke. Gitu. Nah, untuk mereka manut itu kan aku harus punya hubungan emosional, personal, sehingga mereka punya trust. Nggak gampang loh, Le. Industri kreatif isi pala batu semua, Le. Saya mau nanya Musisi, nih. aduh. Ini kita tahu lah. Siapa di WR yang paling susah diatur? WR ya. Di WR ya, ada sih yang lain WR ya, gitu ya. Kalau WR tuh tak ada yang bisa diatur. Nggak ada yang bisa diatur. Semua ada. Kok ya mikir. Di WR ada yang bisa diatur. Iya, Ada yang bisa diatur nggak di Nggak WR? ada. Nggak bisa. Cuma aku meyakinkannya. Sekarang aku abang kita. Nah, kalau aku terus terang, WR ini aku yang mau minta bantu kita atau kita yang mau minta bantu aku? Kalau kita mau minta bantu aku, berarti kita beberapa hal ikut cara berpikir aku. Oke. Ya kan? Betul. Tapi ini kan pala batu semua, Le. Tapi akhirnya alhamdulillah dengan diskusi, dengan pendekatan personal, kedekatan, mereka punya trust sama aku. Nah, kan kehubungan aku dengan WR tuh udah kayak saudara kandung semua, Le. Nah, Bang. Dengan Gale, dengan Dika, dengan Edo, dengan Theo, dengan Doni, dengan budak-budak lah. Si John. Kan artinya udah kayak abang adik saja gitu. Aku udah enggak punya baper-baperan. Aku kalau mau marah-marah aja. Dah, urusan aku sampai sekarang panggil kok ngapa gini, ngobrol gitu. Abang kan? Balik lagi bahwa abang mengatakan bahwa industri kita terutama musik itu industri yang cukup potensial sebenarnya. Itu alasan kenapa abang mau terjun bantu budak-budak, bantu kami, bantu bahkan dalam segi pendanaan abang invest dalam artian ya investnya balik lah tuh ya. Nggak balik lah. Kan ibaratnya udah lah gitu. Tapi akhirnya apapun yang dibuat itu berarti potensinya ada nih. Abang ngerasa potensinya ada, bukan cuma untuk satu band tapi juga untuk secara industrinya. Iya. Bagus gak sih Bang potensi ini menurut abang secara ini ya, secara yang nggak terjun sebagai anak band. Kami secara anak band sih nganggapnya kami bagus aja, oke main musik gitu. Tapi abang secara orang yang pengamat dan menikmati punya potensi nggak sih industri kita nih, industri kreatif kita nih? Ada potensi nggak sih untuk lebih besar gitu Bang? Hari ini menjadi tuan rumah di negeri kita. Sekarang nih. Hari ini. Sekarang. Kan kalau kita sehari ini legasinya udah banyak sekali, Le. Kau udah tahu WR itu kualitasnya seperti apa? Ada Parsley di sana, ada Manjakani, ada Sindrama, dulu ada Afternoon. Siapa yang bisa masalah musikalitas? Siapa yang bisa ini kan udah keren sekali. Bim pun dalam sebuah podcast ini kan bilang ini keren sekali. Oke. Kalau secara industri kan sekarang apalagi tantangannya sekarang kan aku rasa oke lah.
Oke gitu. Oke. Nah, tapi juga harus dibedakan dulu. Kau jadi musisi ini mau jadi pengkarya atau mau jadi artis? Oke. Nah, yang mungkin belum didapat kawan-kawan hari ini jadi artisnya, tapi udah ada yang dapat, ada yang ini. Ya, spotlight-nya lah ya. Ada spotlight-nya, manjakannya udah sampai di level nasional, Side Pony misalnya ya. Kan itu kita udah, misalnya ada Ivan Seventeen dengan Seventeen-nya, ada ada Ivan dengan Govindanya gitu. Kan artinya kan udah ada di titik itu. Artinya kita kalau masalah diskusi apa ke ini punya potensi, kita udah tak bisa lagi. Potensinya sangat keren. Dan di Pontianak ini musisinya keren-keren leh. Keren-keren. Udah keren, circle kolaborasinya jalan semua. Nah, gitu. Ada yang kurang nggak Bang? Kalau menurut Abang secara pengamat seorang luar di sini nih. Nah, pertanyaan saya adalah, ini keresahan saya pribadi ya. Kita tuh nggak benar-benar punya venue yang memadai untuk pertunjukan ya. Ini bukan cuma bicara soal musik dan ini, tapi juga dari banyak hal yang lain. Kita punya taman budaya dengan kondisi yang yang masya Allah gitu ya. Yang untuk pertunjukan tuh kayaknya aduhai. Ya, harusnya. Tapi diapit dengan gedung-gedung yang besar gitu. Seberapa butuh sih kita nih, dan apakah harus ada kontribusi dari pihak luar? Toh selama ini budak-budak bisa jalan sendiri. Apakah harus ada kontribusi dari pemerintah misalnya untuk dalam hal ini bisa memfasilitasi yang bantu ini? Karena untuk ruang seperti ini ya Abang bisa lah ngebantu 1-2 band, 1-2 musisi atau 2 pengkarya atau pelaku itu. Mendirikan Jagat Karya menjadi salah satu tempat untuk budak-budak berkarya, rekaman dan lain-lainnya. Kita butuh nggak sih bantuan dari pihak lain? Bukan bantuan ya, dalam artian adalah jadi gini, aku potong dari sini gini. Musisi dan pegiat industri kreatif di Pontianak ini tidak terdidik untuk jadi pengemis dengan pemerintah. Itu satu. Industri kreatif yang ada di Pontianak ini, seni tari, seni budaya, teater, musik terutama, itu tidak pernah memposisikan dirinya untuk ngemis sama pemerintah. Oke? That's clear. Nggak pernah aku nengok circle ini kalau tak ada pemerintah jadi tak jalan. Nggak ada. Oke? Tapi kan pemerintah ini kan malu nggak sih mereka nengok taman budaya kayak gitu? Hah? Apa mereka memang tidak punya ketertarikan? Apa mereka juga memang tidak punya keberpihakan gitu? Kalau aku sebagai orang, sebagai hari ini yang ada di industri kreatif, kalau aku ada di pemerintahan, malu aku ngelihat taman budaya kayak gitu. Aku nih yang menghadapi hari-hari kalau mau bikin pementasan, kalau mau bikin pertunjukan hari-hari ini. Kau mau akses di mana sekarang? Iya betul. Emang kita nih orang kaya semua. Kalau kau mau sekarang, aku musik, mau ada pementasan misalnya, musik, kolaborasi. Tempat yang paling pertama apa? Venue. Betul. Oke, venue kan? Nah sekarang mana venue yang bisa kau akses? Mana venue yang bisa kau akses? Semuanya mahal. Kau nak akses PCC misalnya, kau mau misal akses PCC misalnya kan? Itu mau berapa juta? Iya. Iya kan? Sementara venue ini dari duit 2 juta. Kumpulan duit dari circle-circle kita yang kecil-kecil ini. Apa pemerintah itu, aku bilang, anak-anak adik-adik saya di industri kreatif tidak pernah terdidik untuk jadi pengemis dengan pemerintah. Oke? Ya termasuk yang circle lain kayak misalnya kayak futsal, kayak apa gitu, sampai ada di titik ini. Apa pernah ngemis-ngemis dengan pemerintah? Kan tidak. Iya kan? Iya. Tapi pemerintah kalau kita lihat kayak Gor Pangsumanya bocor kayak Liga Nasional, abis itu kayak taman budayanya kenyataan keadaan seperti itu. Apa kok tak malu? Apa gubernur hari ini, apa wali kota hari ini tak malu? Atau mereka memang tidak punya ketertarikan? Tapi setiap 5 tahun sekali itu ramai aku lihat artis-artis yang ada di sana. Ramai kalau mau kampanye nih, kampanye kok lihat artis-artis semua ada di sana. Tenang Mas, sabar. Ya, apa kita nih di industri kreatif ini cuma mau dieksplorasi seperti itu atau mau dieksploitasi saja? Iya. Nggak bisa dong, bro. Tapi harapannya semoga kita nanti punya kesempatan untuk ngobrol ya sama aku harapan siapapun lah calonnya hari ini, mau Star Miji ke, mau Ajira Norsan ke, mau Muda Mahendrawan, dengarlah. Kami itu nggak pernah, anak adik saya itu nggak pernah, kita nih di circle itu nggak pernah ngemes sama pemerintah. Kita diajak kolaborasi, yes. Banyak orang-orang hebat di situ.
Sekarang yang pimpin kalau kita mau jujur, yang pimpin sekarang circle misalnya kayak event organizer, apa semua itu siapa? Itu kan orang-orang industri kreatif semua. Ada iPro, ada Cemerlang Pentasindo, ada Nyata Manajemen, ada Jaki, kan orang isi orang-orang itu semua. Orang-orang yang lahir dari rahim industri kreatif. Lalu kalian ngomong ekonomi kreatif lah, ini itulah. Alah, yang kecil hal-hal dasar ya ini tidak pernah kita pikirkan. Okay. Aku cuma mikir aja, kalau aku kadang-kadang mikir ya, cuman kan aku bukan tipikal orang yang ya mumpung lah ada kesempatan ini, udah mau pilgub juga kan. Nah, cobalah gitu. Malu enggak kita? Ya kan? Iya. Samping ibis. Ini saya pernah dapat ini rumor. Kemarin tuh ada rencana, ada wacana Salon Seven, salah satu band besar yang mau konser, tapi Pontianak tuh pernah terpikir menjadi salah satu venue atau apa ya, salah satu destinasinya lah. Tapi salah satu alasan kenapa mereka nggak bisa datang sini, nggak ada venue yang memadai. Katanya rumornya, koreksi kalau saya salah, ini rumor. Karena nggak ada venue yang cukup menampung dengan kebutuhan yang mereka ya targetkan itu. Dan itu kan sayang sekali ya, melewatkan itu bisa mendatangkan potensi yang besar untuk perekonomian malah. Oke, ya saya rasa kalau kayak Sela apa semua, artinya ini kan akan lebih baik ya untuk ekonomi kreatif ya, kalau sampai Sela bisa konser sini, kemarin udah ada Dewa apa semua. Artinya itu kan udah nunjukkan bahwa kita tuh di antara beberapa provinsi juga dilihat secara ekonomi kreatifnya, secara pementasan juga dilihat kan. Nah, itulah yang saya rasa pemerintah juga harus itu. Bukan saya mengkritisi pemerintah, artinya gini, mungkin pemerintah juga sudah banyak yang melakukan hal-hal baik ya gitu, tapi mungkin di bidang ini saja yang belum tersentuh gitu ya. Oke. Nah, karena saya hari ini berdiskusi sebagai pegiat industri kreatif, ya saya lihatnya di situ gitu. Oke. Semoga harapan ya kita punya kesempatan untuk ngobrol langsung dengan orang-orang itu ya, agar kita bisa mendengarkan, minimal menyampaikanlah keresahan-keresahan kita soal masalah industri kreatif. Bang, ini makin ujung ternyata obrolan kita dari keluarga, dari masa kecil ternyata masuk ke ranah industri kreatif ini cukup berat ya. Walau kita tahu bahwa kita struggle, pelaku industri kreatif ini struggle memang, betul kata Bang, kita nggak ngemis, kita memang melakukan apapun yang kita bisa, ya itulah fungsinya kreatif, mengkreatifkan apa yang bisa kita manfaatkan gitu ya. Dan Abang punya beberapa tempat yang jadi media untuk teman-teman kalian untuk berkarya, salah satunya Jagat Karya. Dan Jagat Karya sampai sekarang masih ada, kemudian ada Everyone sekarang yang kebetulan kita pakai untuk jadi tempat podcast hari ini. Dan apa harapan Abang ke depannya soal masalah industri kita nih Bang, industri kreatif nih, ekonomi kreatif lah. Apa harapan Abang untuk kawan-kawan yang ada di luar sana? Harapan aku kepada semua pelaku dan kepada para pemimpin. Ya, kalau semua pelaku, aku terutama fokus kepada pelaku lah, karena ini saudara-saudaraku, aku juga ada di dalamnya. Kepada pelaku industri kreatif hari ini mereka harus membuka diri, harus kolaboratif ya, harus bisa bekerja sama gitu, membesarkan networking mereka. Aku juga banyak orang-orang yang hari ini jadi kawan-kawan diskusi ya, terutama kayak Kak Bi ya. Kak Bi ini orang yang sangat aku hormati dalam circle industri kreatif. Lalu ada beberapa orang di circle teater apa semua gitu. Artinya hari ini yang aku lihat dari pegiat industri kreatif itu sendiri, circle kolaboratifnya tuh udah keren sekali. Itu belum beberapa lama, misalnya kayak pementasan 4 babak WR di Taman Budaya yang kayak begitu, itu kita bisa bikin create lah masih dengan segala keterbatasan itu kan. Ya artinya kalau aku ngomong soal Taman Budaya, karena aku juga pelaku akses yang menggunakan akses itu, tapi ngeliat kita bukan gini Pak, aku bilang dengan pemerintah ini bukan kita minta buatkan stadion JIS yang 7 triliun tuh, bukan nak minta buatkan Taman Ismail Marzuki, bukan. Itu 10-20 miliar tuh dari APBD kita tuh sisihkan Pak untuk bangun Taman Budaya tuh. Lalu tak dibangun Taman Budaya, tarik jadi hotel tuh. Jaya sama tuh. Jaya sama kuasa tak bangun Taman Budaya tuh, tarik jadi hotel tuh, Taman Budaya. Benar. Iya. Nah, harapan aku juga aku dari circle industri kreatif ya. Aku juga pengen ngobrol bahwa hari ini di circle industri kreatif itu mudah-mudahan kawan-kawan lebih membuka diri untuk menghidupkan circle kolaborasi sekarang yang udah sangat keren nih. Nah, kayak terakhir kemarin itu yang paling keren yang bikin aku terharu sekali, itu kayak Kumpul Nyawa tuh. Oh ya. Satu hari satu video klip tanpa bantuan siapapun, dananya swadaya swakelola. Itu yang ngerjakannya orang gila semua. Satu hari satu video klip. Kau bayangkan, tak ada duitnya, tak ada apa, dalam keadaan
dalam keadaan puasa ngerjakan itu. Kau bayangkan duit tak ada. Nah, itulah aku bilang, circle kolaborasi kita tuh udah hebat sampai di titik itu. Dan tidak ada yang bisa ngebantah itu. Kalau ngomongin masalah pemimpin, tidak usah lagi, tak tahu saya mikir-mikir jauh-jauh, udahlah. Siapkan ruang pengkaryaan dan pertunjukan, perbaikilah. Kalau kita tak tahu yang depan mata tuh, ngapa taman budaya tuh? Hah? Ngapa taman budaya macam gitu tuh? Hah? Apa tuh? Atau memang circle ini ndak begitu penting? Tapi mana-mana ngomong tentang industri kreatif. Mereka sadar tak kalau industri kreatif, ekonomi kreatif, UMKM itu kan beriring bersamaan. Iya, betul. Nah, mudah-mudahan lah nanti ke-triggernya, dan ini udah dibangun ya, Kementerian Kebudayaan udah dipisah sendiri. Ya, mudah-mudahan lah itu jadi jadi sesuatu yang nanti mungkin Taman Budaya itu akan, karena udah punya kementerian sendiri, akan lebih diperhatikan. Akhirnya ada kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota. Kolaborasi lah kita. Macam mana cara bangun lah tuh? Oke. Ya kan? Nah, itu satu. Yang kedua, sekarang mumpung sekarang kan abang kita udah jadi menteri UMKM. Iya, Maman Abdurrahman. Iya. Ada dia. Masa gitu dia? Yang penting tuh yang penting tuh pemimpin kita ini mau dengar tak? Kalau dia ngerasa diri yang paling pintar, ngerasa diri yang paling hebat, dan dia tidak perlu dengar omongan kita, memang tak selesai. Oke. Karena kita juga tidak dianggap, kau siapa? Terebek kering nak ngomong begini. Kau macam tahu ya? Apa yang kusampaikan hari ini tuh, mungkin bagi mereka yang tidak mau dengar, apalah dibilang, kau macam nak tahu-tahu ya, kau tak tahu ke prestasi aku yang lain. Ya udahlah, selesai lah diskusi itu. Saya tak nyebut nama, tapi karena gini, saya tidak pernah mengkritisi mereka secara personal. Tapi kan jabatan yang mereka emban itu jabatan yang dipilih rakyat. Nah kan kalau rakyat komplain, biasalah, jangan bawa baper nih. Nah, podcast kita kalau aku ngomong agak keras, jangan baper. Ini cuma tapi aku menyampaikan harus seperti itu. Tak bisa menyampaikan, Pak. Tak bisa gitu, bro. Tak bisa dah. Aku bilang terus terang, itu Taman Budaya tak lama, tak betul kan jadi hotel lah. Tengok ya nanti. Oke, Bang. Nah, itu intinya seperti itulah. Jadi makasih banyak nih, Bang. sama-sama. Tapi baru ini saya kali ini ngomong Bang Ijal agak ini ngegas sih. Iyalah. Sih ngomongnya halus ampun. Iyalah. Tapi Iyalah. makasih banyak. Mudah-mudahan tercapai. Mudah-mudahan ya kita juga punya, paling enggak punya ruang untuk berpendapat lah ya. Kita punya ruang untuk berpendapat, kemudian juga mudah-mudahan ya para pemimpin kita, walau ya ada kolaborasi atau tidak antara pelaku dengan mereka, kita akan tetap berjalan gitu. Kita tetap akan berjalan mandiri dan menghidupi kita sendiri. Itu yang kita lakukan sejauh ini. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita bisa bersinergi ya. Ya, sinergi dong. Karena kita punya ada beberapa kebutuhan yang memang nggak bisa kita penuhi secara itu ya, secara langsung ya. Termasuk salah satunya. Ya, harapan saya tadi juga teriak-teriak seperti ini, endingnya juga kita mau pelaku industri kreatif itu juga mau diajak bersinergi. Kita nggak ngerti lah, nanti misal kayak Taman Budaya kalau udah dibangun, apakah aku yang pengen nak ngelola? Nggak. Kelola lah itu PT. Aku tak punya kepentingan pribadi. Aku cukup dengan jagat karya aku, ya aku ngerasa udah jalan. Tapi kan jagat karya seberapa sih, Le? Tapi sebagai ruang pengkaryaan, keren dong. Iya, sampai hari ini masih berdiri tegak ya jagat karya, ruang pengkaryaan di Kalbar. Iya kan? Aku boleh dong agak sombong sedikit. Iya kan? Betul. Nah, gitu, Mbak. Artinya bukan sombong dalam arti aku mau mamerkan diri, enggak. Aku tuh bahkan secara pribadi, kapan sih kau dengar aku Rizal Hamka, founder Jagat Karya? Pernah kau dengar enggak? Lalu aku di circle nih, ada enggak aku dapat spotlightnya, aku pengen ditampil di depan? Kan emang enggak pernah. Enggak minta kata sambutan lah. Enggak, aku juga enggak punya kepentingan secara pribadi. Aku untuk pribadi cukup jadi sales sudah ngamankan hidup aku gitu. Oke. Nah, tapi tolonglah ini, terutama ini juga kritik aku juga sama pegiat industri kreatif hari ini juga, artinya kita juga enggak bisa bergantung dengan siapapun. Dan kalian udah buktikan itu dalam berapa 10 tahun terakhir tuh, kalian tuh jadi pengkarya hebat tuh tanpa bergantung dengan siapapun. Karena bagi aku tuh agak najis sih kalau harus ngemis tuh gitu. Aku secara pribadi tuh, kalau aku tuh agak najis kalau nak ngemis dengan pemerintah, minta lapa sikit-sikit proposal gitu. Enggak lah. Enggak. Tapi pemerintah dia punya apa artinya? Ya memang tugas dia, kerja dia untuk itu ya. Mereka harus turun ke bawah juga. Lihat potensi. Enggak perlu duitnya, mungkin diajak sinergi kali ya. Iya. Apa yang bisa dilakukan kayak dinas pariwisata aku kan banyak lah.
kayak sekarang kegiatan-kegiatannya aku lihat udah beberapa hal udah sinerginya udah bagus. Yang Semoga agak ya. kritisi ruang pengkaryaan ya tuh. Oke. Takut jadi hotel, Pak. Ya mudah. Apa jadi Ya. restoran, kan. Tapi tersampaikan Bang, makasih banyak Bang ya. Siap, Bang. Makasih banyak Thank you, udah thank ngasih you. tempat kita ruang Siap, untuk ngobrol. siap. Next mungkin di lain kesempatan kita akan ngobrol lagi banyak hal. Oke. Saya pengen ngulik Abang secara pribadi, secara personal dengan sebagai seorang Rizal Hamka Iya, ya. harapan aku habis ini ada calon gubernur yang ngajak ngomong sih. Kita coba ya. Terutama tentang taman budaya. Kita coba ya. Oke kawan-kawan, terima kasih untuk hari ini dan bukan kemarahan sih sebenarnya, Enggak, tapi enggak. ini kritik dan saran apapun itu yang kita sampaikan ini benar-benar pure secara personal, dan kita disclaimer bahwa apa yang kita bicarakan hari ini adalah soal masalah personal perasaan kita tentang industri yang kita ada, dan mudah-mudahan pembicaraan ini ada manfaatnya untuk kawan-kawan yang ada di sana ya. Kalau mau kawin mapan dulu atau kawin dulu itu terserah kita lah ya. Nah ya, sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.